Alkisah pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa hiduplah 4 orang raja bersaudara yang memimpin masing-masing kerajaan. Raja di Kuripan, Raja di Daha, Raja di Gakelang, dan Raja di Singasari. Dan keempat raja ini saling menyayangi dan hidup rukun di masing-masing kerajaan. Raja di Daha mempunyai 2 orang putri dengan permaisurinya, yaitu putri yang bernama Galuh Chandra Kirana, seorang putri yang cantik dan lemah lembut tutur katanya, membuat orang tertarik kepadanya. Seorang putri lagi bernama Galuh Ajang, keturunan yang diperoleh atas perkawinan dengan selir bernama Padu Kaliku. Tabiat Galuh Ajang tidak baik dan selalu iri hati terhadap kakak tirinya. Baginda Raja mempunyai berapa orang saudara. Salah satunya menjadi raja di Kuripan. Raja Kuripan mempunyai putra yang tampan dan baik bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kuripan ingin supaya putranya menikah dengan putri layaknya seperti menantu raja pilihan jatuh pada putri saudaranya yang cantik yaitu Galuh Chandra Kirana. Dikirimlah utusan ke Daha untuk meminang, dan dengan senang hati raja dan rakyat menerima pinangan itu. Padukaliku sajalah yang tidak senang. Timbul masuk jahatnya menyingkirkan permaisuri, serta Galuh Chandra Kirana, agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri, dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Anakku Chandra Kirana, tidakkah kau ingin menerima Raden Inu Kertapati? Dia pemuda yang baik dan pantas untukmu. Ayahanda, aku sangat menghormati Raden Inu Kertapati. Aku merasa hatiku telah tertambat padanya. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus membuat rencana. Singkirkan saja dia. Pada suatu hari, dibuat tapai beracun dan Padukaliku memberikan tapai itu ke permaisuri. Permaisuri dengan senang hati menerimanya, karena baru pertama kali Padukaliku mengirimkan makanan untuknya. Namun, ternyata ini menjadi akhir hayat dari permaisuri, karena setelah ia memakan tapai itu, meninggal dunia akibat keracunan. Seluruh penghuni sangat berduka atas kepergian permaisuri. Namun tidak dengan Padukaliku. Ia tetap dengan rencananya untuk menuduh Chandra Kirana sebagai pelaku dari kematian dari permaisuri. Oh, tidak tuanku. Ternyata pelakunya di balik meninggalnya permaisuri adalah putrinya Chandra Kirana. Ia sengaja meracuni ibunya sendiri. Raja yang datang dalam kondisi kalut tidak dapat berpikir dengan jernih. Ia mempercayai apa yang dikatakan oleh Padukaliku. Ia yang marah segera memanggil Chandra Kirana dan mengusirnya pergi. Chandra Kirana, kau telah membawa aku ke dalam sana ini. Aku tak punya pilihan lain. Pergilah dari sana dan jangan kemari. Ayahanda, hamba tidak bersalah. Hamba difitnah. Tolong jangan usir hamba. Utusan sudah bulat. Pergilah. Jangan buat maluku lagi. Baik ayahanda, jika itu kehendakmu, hamba akan pergi. Namun suatu saat kebenaran akan terungkap. Diwa. Rasakan itu dasar bodoh. Keesokan harinya, Chandra Kirana dan pengirimnya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka membangun kerajaan kecil dan dengan persetujuan dayang-dayang dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu mereka harus menyamar sebagai pria dan Chandra Kirana sendiri mengganti namanya dengan Panji Semirang. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan nama Chandra Kirana. Demi keselamatan dan kehormatan, aku akan menyamar sebagai pria. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan dan memaksa semua orang yang ditahan menetap di tempat itu. Dan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan semakin kuat. Sementara itu, di sisi lain,
Raden Inu, aku harus menyampaikan kabar buruk. Chandra Kirana telah pergi dari istana. Apa maksud Baginda? Mengapa Chandra Kirana pergi dari istana? Di mana dia sekarang? Ia terpaksa pergi karena fitnah yang beredar di istana. Aku tidak punya pilihan lain. Baginda, Chandra Kirana tidak mungkin melakukan hal buruk. Mohon izinkan hamba mencarinya. Dia harus ditemukan. Aku tahu perasaanmu, Raden Inu. Pergilah temukan Chandra Kirana, buktikan bahwa dia tidak bersalah. Raden Inu pergi dengan hati yang kecewa. Niat hati ingin berjumpa dengan kekasih, malah menerima kenyataan pahit. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan kembali dari kerajaan Daha, dari membawa barang-barang emas kawin untuk meminang Galuh Chandra Kirana. Mereka dijegat dan dirampok oleh tentara Panji Semirang. Barang rampasan dan uang hanya dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati datang menghadap Panji Semirang. Betapa heran dan takjub Raden Inu Kertapati memandangi Panji Semirang, seorang raja yang menarik simpati, cantik dan suaranya lembut. Diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, setelah semua uang dan barang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati beserta rombongan meneruskan perjalanan kembali ke Kahuripan. Betapa sedihnya hati Panji Semirang memikirkan kekasih hatinya yang baru saja ia jumpai kemarin. Karena itu ia memutuskan untuk menjumpai bibinya, Biku Gandarsi di Gunung Wilis dengan berpakaian wanita untuk meminta nasihat. Biku Gandarsi sangat terharu mendengar cerita dan derita kemanakannya itu. Ia menganjurkan supaya Chandra Kirana pergi ke Gakgelang tempat pamannya. Karena itu, kembali Chandra Kirana dengan rombongannya berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambu. Dengan nama gambu warga Asmara, mereka berkeliling dari kota ke kota sambil bermain gambu. Sampailah ke Gakgelang, semua orang menyenangi permainan gambu warga Asmara. Sementara itu, di Kahuripan, Raden Inu Kertapati juga merasakan kesedihan. Ia menjadi pendiam, sedih, dan murung. Ayahnya sudah terlanjur mengumumkan acara pertunangan dengan pihak kerajaan Daha. Raden Inu takut bila ia akan dinikahkan Galuh Ajeng. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Chandra Kirana. Aku tidak bisa tenang tanpa bertemu dengannya. Chandra Kirana, di mana kau? Aku harus menemuimu. Kesana kemari ia telah mencari, namun ia tidak membuahkan hasil untuk menghibur hatinya yang murung. Ia memutuskan pergi ke kerajaan pamannya di Gakgelang, berharap bisa berjumpa dengan kekasih hatinya Chandra Kirana. Tanpa sadar, takdir akan menemukan. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gakgelang sedang ada rombongan pemain gambu yang baik penampilannya. Raden Inu Kertapati penasaran pergi untuk menyaksikan gambu itu. Ia pemain dari gambu itu tiada lain Chandra Kirana. Betapa menarik mengharukan permainan gambu itu. Raden Inu Kertapati pun curiga dengan gerak-gerik cara pemain gambu yang luas bagai wanita. Bahkan, ia merasa telah pernah melihat wajah-wajah mereka. Hari telah larut malam, maka rombongan pemain gambu itu disuruh menginap di keraton di Puri Pesantren. Di tempat peristirahatannya, Chandra Kirana mengenakan pakaian wanita. Karena rindu kepada kekasihnya, ia pun menyanyi lagu yang merawankan hati Raden Inu Kertapati. Ingin sekali mengetahui anggota gambu warga Asmara yang sebenarnya mengintip di tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya, ia melihat seorang gadis cantik tengah bernyanyi merdu, hatinya bergerak dan berkata gadis itu adalah sesuatu. Apakah ia adalah kekasihnya yang selama ini menyamar? Itu Panji Semirang. Ada sesuatu pada diri Anda yang terasa gerak. Siapa sebenarnya Anda? Aku hanyalah pengembala biasa, Raden Inu. Mungkin perasaanmu saja. Tidak mungkin hati kecilku mengatakan, kau bukan orang asing. Apakah kau mungkin Chandra Kirana?
Jika hatimu memang mengenaliku, Raden Inu, maka kau telah menemukan jawabannya. Chandra Kirana, jadi kau selama ini sembunyi di balik sosok Panji Semirang? Ya Raden, aku harus melakukan demi keselamatan dan kehormatanku. Maafkan aku tak sempat mengungkapkan lebih awal. Tidak perlu minta maaf. Chandra Kirana, aku akan selalu setia kepadamu, apapun yang terjadi. Chandra Kirana dibawanya ke Istana Daha dan menyampaikan kepada Baginda apa yang sebenarnya terjadi. Chandra Kirana meminta maaf atas kekeliruan yang telah dibuatnya. Disiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Chandra Kirana. Sudah berakhirlah anakku. Akhirnya kau sudah kembali, maafkan ayahanda yang telah terhasut dan mengusirmu. Hamba memaafkan ayahanda, semua ini adalah cobaan yang telah hamba lewati. Kau sungguh mulia, Chandra Kirana. Mulai hari ini istana ini adalah rumahmu kembali. Aku berjanji tak akan lagi mengabaikan kebenaran. Terima kasih ayahanda. Hamba hanya ingin ada di sisi keluarga dan hamba ingin hidup dengan damai. Padukaliku menjadi kecut hatinya tatkala mendengar cerita itu. Raja Daha pun tak mau memperhatikannya lagi. Ia menyuruh adiknya untuk meminta guna-guna kepada Pertapa yang pernah dimintai pertolongannya dahulu. Tetapi sayangnya, di tengah perjalanan, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Padukaliku pun putus asa lalu bunuh diri.